Habis ini sudah ya. Aku mau ke gereja ya. Malah ntar tahun game lagi ke gerejanya nanti sore wae. Nando, jam berapa ini? Ayo bangun ke gereja. Nanti mah saya berangkat jam sore aja. Wah, enak bangun siang hari ini. Siapa ini? Halo? Halo, Nduk. Sini toh, keangkringan leher. Aku mau ke gereja ini. Kamu dicariin Puspa loh. Puspa yang mana? Itu loh, Puspa yang kamu incer itu loh. Maksud lali? Loh, kok sama kamu? Udah nggak usah banyak tanya. Dang cepet toh kesini. Udah ditungguin dari tadi. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, bulan Kitab Suci Nasional pada pertemuan yang pertama itu terinspirasi dari Kitab Suci dari Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan 6. Yang intinya supaya kita itu mencari Tuhan. Tuhan bersabda, "Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan jangan menyeberang ke Betseba." Intinya bahwa supaya kita itu mencari Tuhan, supaya kita hidup kekal abadi, bukan mencari yang lain. Dari pengalaman hidup sehari-hari, kita bisa berefleksi, merenungkan apa toh sebenarnya yang sering kita cari dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang berusaha mati-matian mencari uang dan terus uang. Ada yang mati-matian yang dikejar supaya punya kedudukan yang tinggi. Segala macam cara digunakan demi kedudukan yang tinggi tadi. Ada juga orang yang terus mengejar gelar setinggi mungkin, pendidikan setinggi mungkin. Ada yang orang mengejar kepuasan diri. Dan masih banyak hal-hal lain yang dikejar. Kita diingatkan bahwa mestinya yang perlu kita cari yang paling utama adalah Tuhan. Kita memang boleh mencari uang, punya pendidikan setinggi mungkin, punya kedudukan setinggi mungkin, tapi itu harus ditempatkan dalam rangka kita itu mengabdikan hidup kepada Tuhan, dalam rangka berbakti kepada Tuhan, dan kita gunakan kalau untuk Tuhan artinya juga untuk kebaikan sesama, untuk mencintai sesama. Itu akhirnya kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diajak untuk hati-hati dalam hidup ini. Hidup ini kita ingat tidak hanya berhenti hidup di dunia ini. Uang, harta, benda, kedudukan, apapun ada yang pada kita ini, jangan sampai hanya kita untuk keperluan hidup di dunia ini, tapi untuk kehidupan yang akan datang, yang lebih kekal abadi. Bulan Kitab Suci Nasional mengajak kita untuk mengarahkan hidup kita kepada Allah. Allah sumber harapan hidup baru. Hidup dalam Kristus adalah hidup baru. Hidup baru yang kekal abadi. Karena dengan mengikuti Kristus bersatu dengannya, kita akan terarah pada kehidupan baru. Dalam situasi pandemi ini pun kita hidup dalam situasi baru, hidup dalam situasi new normal, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, ini hal-hal yang baru. Demi apa toh? Demi supaya kita selamat di dunia ini. Keselamatan di dunia ini penting, tapi kita diingatkan bahwa hidup baru yang jauh lebih penting adalah hidup baru dalam Kristus. Hidup yang terarah pada Tuhan, yang terarah pada keselamatan kekal. Semoga Tuhan membantu kita untuk senantiasa mengarahkan hidup kita, apapun yang ada pada kita,
untuk kita gunakan untuk berbakti pada Tuhan, untuk kebaikan sesama. Itulah penghayatan hidup seorang beriman, hidup yang terarah pada Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Tuhan memberkati, berkah dalam.